Oke, sekali lagi yang mampir ke channel ini, alangkah baiknya sebelum saya bercerita, klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa loncengnya, jangan lupa share dan komen. Oke, kita mulai ceritanya. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepat 50 hari setelah peristiwa penyerbuan pasukan gajah ke Ka'bah, usia kandungan Ummi Aminah telah mencapai 9 bulan. Detik-detik kelahiran sang buah hati kian mendekat. Ummi Aminah mulai merasakan ada yang bergerak-gerak cepat dalam perutnya. Semakin lama gerakannya semakin kuat. Ummi Aminah tidak kuasa menahan sakit itu. Ia segera berbaring di tempat tidur. Keringat mengucur deras dari tubuhnya. Tangannya mencekram kain selimut, menahan rasa sakit yang teramat sangat. Tak lama berselang keluar sosok bayi mungil dari rahim Ummi Aminah. Dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah riwayat yang menyatakan tali pusar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terpotong dan kemaluannya pun telah dikhitan, menurut As-Sirah An-Nabawiyah. Namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil dikhitan oleh kakeknya. Hari itu, hari Senin 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan 22 April 571 Masehi. Menurut penelitian ulama terkemuka, Muhammad Sulaiman Al-Mansufuri, seorang anak yang akan mengubah peradaban dunia, telah lahir. Ummi Aminah berjuang sendirian melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa didampingi suaminya tercinta. Beberapa tanda kenabian muncul mengiringi kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku melahirkannya dari rahimku, keluarlah cahaya yang menerangi istana-istana di negeri Syam, ujar Ummi Aminah menurut Musnad Ahmad dan Sunan Ad-Darimi. Kemudian saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, berhala-berhala berjatuhan, istana Kisrah terguncang, dan api persembahan orang Persia pun padam. Riwayat ini cukup masyhur meski tidak ada pada derajat sahih. Ummi Aminah segera mengirim utusan ke Abdul Muthalib untuk mengabarkan kelahiran cucunya. Begitu mendapat kabar itu, Abdul Muthalib segera menjenguknya. Setibanya di rumah Aminah, ia menyaksikan pemandangan menakjubkan. Tembikar tempat bayi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diletakkan tiba-tiba terbelah dua. Abdul Muthalib segera menimang cucunya. Dia tidak tahu kelak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi manusia besar. Menurut kabar dari Raja Yaman, Sa'if bin Ziyasen, serta Umayyah bin Abi Salt dan orang-orang yang memahami Taurat dan Injil, sang kakek langsung memboyong cucunya itu ke Ka'bah, seraya berdoa dan bersyukur kepada Allah. Menurut Ibnu Hisham, asal mula nama Muhammad. Seorang mendatangi rumah Ummi Aminah. Saat itu ia sedang mengandung, lalu orang itu berkata, "Apabila anak ini telah lahir, berilah ia nama Muhammad, karena sesungguhnya namanya di dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad. Semoga dengan nama itu ia dipuji oleh seluruh penduduk langit dan bumi, sedangkan namanya di dalam Al-Quran adalah Muhammad." Menurut Ibnu Ishaq dan Baihaqi. Ummi Aminah segera memberitahu hal itu kepada Abdul Muthalib sang kakek, lalu memberinya nama dengan Muhammad. Saat Abdul Muthalib mengadakan akikah dan mengundang para pembesar Quraisy, "Apa nama yang engkau berikan?" tanya para pembesar Quraisy tersebut. "Aku akan memberinya nama dengan Muhammad." Mereka semua terkejut mendengar nama yang akan diberikan oleh Abdul Muthalib sang kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Mengapa engkau tidak suka menamainya dengan nama nenek moyangmu?" "Aku ingin agar dia dipuji oleh penduduk bumi dan mendapat pujian di langit," jawab Abdul Muthalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki nama yaitu Ahmad. Artinya tidak ada seorang pun yang memuji Tuhannya melebihi pujian yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap orang yang memuji Tuhannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi lagi pujiannya. Maka inilah yang terdapat dalam Injil. Nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghaib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Khinan bin Khuzaimah bin Mudharihah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sedangkan Fir
adalah nenek moyang suku Quraisy di tengah kabilah Bani Sa'ad. Abdul Muthalib dan Ummi Aminah begitu bahagia dengan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya tidak pernah berhenti menimbang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil. Senyum bahagia tersunging di kedua bibir mereka. Namun kegembiraan tersebut harus segera diakhiri untuk sementara. Bayi mungil dan lucu tersebut harus segera dicarikan wanita yang dapat menyusuinya. Ini adalah tradisi bangsa Arab. Seorang bayi yang dilahirkan dari kalangan mereka harus disusui oleh wanita lain. Itu dilakukan dengan tujuan meningkatkan daya tahan tubuh bayi, menguatkan otot, dan memelihara kefasihan berbicara seperti ibu mereka. Karena keluarga yang menyusui bertugas untuk melatih bahasa Arab bayi yang disusuinya. Wanita yang beruntung itu adalah Ummi Halimatus Sa'diyah binti Abi Zuaib dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Suaminya bernama Al-Harith bin Abdul Uzza yang biasa dipanggil dengan Abu Khabasyah. Dari kabilah yang sama, ayahnya bernama Abdullah bin Al-Harith bin Sijinah bin Jabir bin Razim bin Nasir bin Fusiyah bin Sa'ad bin Bakar bin Hawazin. Dikisahkan Zaid bin Aslam meriwayatkan dari Atta bin Yasar dan berkata bahwa Ummi Halimah pernah mendatangi Rasulullah SAW. Ia disambut beliau dengan menggelar selendangnya untuk sang ibu. Ummi Halimatus Sa'diyah lalu duduk di atas selendang tersebut. Dalam kisah lain Abu Dawud, Abu Ya'la dan lainnya meriwayatkan melalui jalur Imarah bin Su'ban dari Abu Tufail bahwa Rasulullah SAW pernah berada di Jirnah membagikan daging. Tiba-tiba seorang wanita datang membawa wadah mendekati Rasulullah SAW. Saat itu juga Rasulullah menggelar selendangnya untuk wanita tersebut. Siapa wanita itu? Tanya Abu Tufail. Dia adalah ibu yang pernah menyusui Rasulullah, jawab orang-orang. Ummi Halimah dan keluarganya bukan orang yang berkecukupan. Dia datang ke Mekah di musim paceklik, mengendari keledai putih yang sangat lambat karena lemah dan kurus. Dia juga membawa seekor unta yang tidak lagi dapat memberikannya susu. Dia juga membawa anaknya yang masih bayi, yang sering menangis sepanjang malam karena kelaparan. Akan tetapi dia tidak pernah mengandung. Keputusannya mengambil Muhammad kecil untuk disusui berbuah keberkahan. Setiap 6 bulan sekali, Ummi Halimah datang ke Mekah menemui ibunda Rasulullah SAW, sehingga berakhirnya masa inang membuat Ummi Halimah sedih. Tidak lama lagi ia akan berpisah dari Rasulullah SAW yang sangat lucu. Ummi Halimah tidak ingin berada jauh dari Rasulullah SAW. Ia sangat menyayangi Rasulullah SAW seperti ia menyayangi anaknya sendiri. Batinnya bergolak, ia bingung. Rasulullah SAW terus ditatap oleh Ummi Halimah. Tatapan kasih sayang seorang ibu enggan berpisah dengan sang buah hati yang tercinta. Tidak terasa bola matanya membasah. Ia memberanikan diri mendatangi Ummi Aminah meminta agar Rasulullah SAW tetap tinggal bersamanya. Kami sangat berharap dia bisa tinggal bersama kami karena kami mendapatkan banyak keberkahan, kata Ummi Halimah kepada Ummi Aminah. Dalam pengakuannya sendiri, Ummi Halimah mengatakan, kami bermusyawarah dengan ibunya. Saya, Ummi Halimah, katakan kepadanya, bagaimana kalau anak ini kau biarkan tinggal bersama kami hingga dia kuat? Karena saya sangat khawatir dia terkena penyakit yang sedang mewabah di Mekkah. Dengan berat hati, Ummi Aminah mengizinkan Ummi Halimah untuk mengurus kembali Rasulullah SAW lebih lama lagi. Selain Rasulullah SAW, Ummi Halimah juga menyusui beberapa bayi lainnya, sehingga bayi lain itu menjadi saudara sesusu dengan Rasulullah SAW. Mereka diantaranya adalah Abdullah bin Harith, An-Nisah binti Harith, Hudzfah atau Judzamah binti Harith. Dialah yang bergelar Ash-Shima, yang kemudian lebih populer dari nama aslinya. Dia juga merawat Rasulullah SAW serta Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muthalib, saudara sepupu dari Rasulullah SAW. Paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, juga disusui di tengah kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Dengan demikian, Hamzah merupakan saudara sesusu dengan Rasulullah SAW dari dua sisi, yaitu Su'aibah dan Ummi Halimatus Sa'diyah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa
share, komen, like, subscribe, dan terima kasih telah mendukung kemajuan channel saya. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.